Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Adipati Patah segera mengirim surat kepada adik tirinya, yakni Adipati Terung. Tak lama kemudian, duta yang diutus telah kembali dan melaporkan bahwa surat telah diterima oleh Adipati Terung. Dalam surat balasannya, Adipati Terung bersedia membantu apa saja yang dibutuhkan kakaknya. Surat balasan itu lantas diserahkan kepada Sunan Bonang. Sang Sunan sangat senang membaca surat dari Adipati Terung tersebut. Kata Sunan Bonang, "Undanglah semua Sunan dan Bupati ke Demak. Katakan bahwa mereka kita ajak bermusyawarah mendirikan masjid. Katakan juga bahwa aku sudah ada di sini." Undangan segera dikirim. Tak lama kemudian para sunan dan bupati yang sudah beragama Islam berkumpul di Demak. Sesuai undangan, mereka mendirikan sebuah masjid di Demak. Setelah masjid berdiri, para undangan melakukan salat subuh. Seusai sembahyang, pintu masjid ditutup. Sunan Bonang berkata di hadapan para sunan dan bupati, katanya, "Jika kalian setuju, sang Adipati Bintara ini kita jadikan sebagai raja yang berkuasa di tanah Jawa. Untuk menjadi penguasa Jawa, maka harus mengalahkan Majapahit terlebih dahulu. Aku tahu Raja Majapahit adalah ayah dari Adipati Bintara, tapi tidak apa menyerang ayah. Yang kupikir mengalahkan akan mendapat balasan surga kelak. Kalau kalian setuju, sekarang juga Adipati Bintara aku angkat sebagai raja. Mumpung semua berkumpul di sini, bagaimana?" Semua menyatakan siap sedia, kecuali seorang sunan yang tidak sepakat, yaitu Syekh Siti Jenar. Ia menolak keinginan menyerang Majapahit. Para sunan yang lain marah dan menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar harus dibunuh. Sunan Giri yang melakukan, ia menjerat leher Syekh Siti Jenar hingga mati. Namun saat itu pula terdengar suara, "Hei Sunan Giri, ingatlah kata-kataku ini. Aku tidak akan membalasmu di akhirat. Cukup di dunia ini saja aku akan membalasmu. Kelak saat ada Raja Jawa menyerangmu dengan bantuan bangsa tua, lehermu akan aku jerat." Sunan Giri menjawab, "Sekarang pun aku siap, besok juga aku selalu siaga, pantang aku mundur." Syekh Siti Jenar sudah wafat. Mereka berkumpul di sana melanjutkan acara penobatan Adipati Demak sebagai raja bergelar Senopati Jimbuningrat. Adapun sebagai patih diambil pejabat dari mancanegara yang bergelar Patih Mangkurat. Setelah itu dilakukan persiapan menyerang Majapahit. Tak berselang lama, para prajurit dari berbagai daerah berkumpul di Demak. Awalnya mereka menyangka berkumpul untuk merayakan upacara grebek saja. Yang tahu maksud sebenarnya hanya para tumenggung yang sudah memeluk Islam bahwa mereka akan menyerang Majapahit. Adapun para ulama dan sunan, termaksud Sunan Bonang dan Sunan Giri, tidak ikut. Rombongan menyerang Majapahit alasannya mereka sudah tua, tidak kuat berperang. Jadi cukup memberi restu saja. Setelah dirasa siap,
mereka salat hajat terlebih dahulu di masjid. Lantas iring-iringan prajurit itu berangkat menuju Majapahit. Sementara di Majapahit, Patih Gajah Mada baru saja pulang dari Giri. Ia menghadap raja, mengaturkan kabar keberhasilan menghancurkan para santri dan ulama Giri. Dilaporkan pula bahwa pasukan Giri pimpinan oleh Senopati perang asal Cina yang sudah masuk Islam namanya Sekasena. Ia membawahi 300 orang yang semuanya pandai bersilat, berkumis tipis, berkepala gundul dan memakai sorban. Mereka berlompatan seperti walang kedung, tapi mereka kalah dilempari senjata prajurit Majapahit. Sekasena itu tewas. Sebagian rakyat Giri yang masih hidup berlarian menyelamatkan diri. Ada yang ke gunung, ke hutan, dan ke laut. Patih Gajah Mada juga melaporkan adapun Sunan Giri pergi melarikan diri ke Bonang. Hamba kejar ke sana. Dia bersama Sunan Bonang pergi naik perahu ke barat. Kemungkinan mereka minggat ke Arab dan tak berani kembali ke Jawa. Kata raja, kemungkinan dua ulama itu pergi mencari selamat ke Demak. Ki Patih, ku perintahkan kamu segera memberi kabar ke putraku Patah. Katakan kepadanya kalau ulama Giri dan Bonang ada di sana segera ditangkap dan dihadapkan kepadaku. Ulama Bonang bersalah karena telah merusak bumi Kartasana, sedangkan ulama Giri bersalah karena tidak mau menghadapku. Artinya dia mau memberontak. Ki Patih bergegas melaksanakan perintah. Ia meminta seorang gendek petugas pengantar berita untuk mengantar surat ke Demak. Namun pada saat itu juga datang utusan dari Bupati Pati, Jawa Tengah, yang membawa surat untuk Ki Patah. Surat itu diterima dan langsung dibaca isinya. Sembah sujud hamba Menak Tanjung Pura di Pati. Hamba hendak memberikan laporan kepada Ki Patih. Saat ini Adipati Demak Babah Patah mengangkat diri sebagai raja yang bertahta di negara Demak. Ia bergelar Senopati Cimbuningrat yang terpuji dan dijadikan panutan manusia di seluruh bumi. Adapun yang mengangkat adalah Sunan Bonang dan Sunan Giri. Yang ikut menobatkan adalah para bupati di pesisir utara yang sudah masuk Islam, serta direstui para Sunan Bonang dan Giri. Juga mengajarkan sang raja baru untuk melawan ayah kandungnya. Babah Patah memilih patuh pada gurunya itu dan akan melawan ayahnya sendiri. Sekarang prajurit mereka bergerak menuju Majapahit. Jumlahnya 3 laksa, 30.000 orang. Mohon berita ini disampaikan kepada Mahaprabu Majapahit. Usai membaca surat itu, Ki Patih menggeram sambil menggeleng-geleng. Ia menatap langit sembari mengucap, "Oh Dewa Batara yang Maha Lebih, saya benar-benar heran. Semua orang Islam itu hatinya jahat, pikirannya kotor, ajarannya nakal." Ki Patih masuk ke dalam istana. Ia menghadap raja dulu. "Mahaprabu, hamba hendak melaporkan bahwa putra Paduka di Demak sekarang sudah menobatkan diri sebagai raja, bergelar Senopati Cimbuningrat.
para sunan yang mengangkat dan memberi restu disaksikan oleh para bupati pesisir utara yang sudah masuk Islam. Bahkan saat ini putra Paduka sedang bergerak ke Majapahit dengan membawa 3 laksana pasukan. Prabu Brawijaya kaget dan heran. Ia hanya diam, lama tidak bicara, dalam hati tidak percaya kalau putranya dan para sunan tega hendak menyerang Majapahit. Padahal selama ini ia selalu menuruti apa yang diminta para ulama itu. Ia merasa malu kepada dewa yang agung, layaknya kumbang berbau yang merana dimakan kutu babi. Sang Prabu berkata pelan, "Ki Patih, apa yang menyebabkan Patih tega hendak menyerang Majapahit? Apa ia tidak ingat segala kebaikan yang telah aku berikan?" Ki Patih menyembah, "Hamba juga habis dipikir." Hamba sulit menjawabnya. Gusti Prabu sungguh di luar nalar akal sehat. Sudah diberi kebaikan tapi balasannya justru kejelekan. Layaknya orang Jawa yang memiliki pengetahuan lahir batin, seharusnya membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Hanya orang Islam saja yang berbuat begitu, membalas kebaikan dengan kejahatan. Memang orang Islam itu hanya luarnya saja yang putih, tapi dalamnya kuning seperti telur. Mulutnya terus menyebut-nyebut nama Allah sambil berkelakuan buruk. Beda dengan orang Buddha yang menyebut keagungan dewa dengan kesadaran sejati. Tujuannya meluhurkan zat sejati. Itulah pujian yang seharusnya. Sementara manusia-manusia pemuji Muhammad itu tak lain hanyalah para pemuji duniawi. Mereka memuji dengan cara teriak-teriak siang malam, mulut kumat-kamit, jengkat-jengkit, mencium bumi. Mereka juga cerewet dan hidupnya ribet. Banyak makanan yang dihindari, seperti terancam cacing, pecel kucing, dendeng kera, opor lutung, botok ular sanca, sate musang, sate kirik, pindang asu, daging celeng, gorengan kodok, rebusan anak tikus, cacahan lintah mentah, oseng usus anjing, kare kucing hutan, babi panggang. Semua itu katanya haram. Dulunya saya kira itu bagus sebagai wujud kehari-harian agar hatinya bersih. Dulunya saya simpati kepada mereka yang tidak mau mendekati anjing, bersegonggolan pun tidak mau, apalagi memakan dagingnya. Tapi sekarang saya heran, mereka menjauhi anjing tapi perilakunya malah ditiru. Dagingnya dihindari tapi sifat-sifatnya diikuti. Raja tertawa terpingkal mendengar celotehan Ki Patih. Ia menimpali, "Ya memang seperti itu yang dikatakan Dinda Dewi Putri Campa padaku. Katanya anjing dan celeng itu haram dagingnya, karena watak anjing itu suka menyerang dan celeng suka mencuri. Katanya kalau memakan daging anjing akan meniru watak suka menyerang. Kalau makan daging celeng akan ketularan watak suka mencuri." Ki Patih mengaturkan sembah. Dua watak itu sekarang terlihat pada mereka. Luarnya kelihatan bersih tapi hatinya kotor. Sang Prabu menanggapi kali ini dengan nada prihatin. "Ki Patih, sebenarnya aku sendiri yang salah. Aku terpikat
kata-kata Dinda Dewi Darawapati hingga mengabaikan agama leluhur yang sudah turun-turunan kita peluk. Kata Dinda Dewiku, agama Rasul itu lebih suci dan lebih mulia dari agama lainnya. Aku sempat tertarik kata-kata istriku itu hingga mengizinkan para ulama tinggal dan menyebarkan agama Islam di pesisir utara. Aku tidak melarang rakyatku yang mau memeluk Islam. Namun setelah banyak yang masuk Islam, keadaan malah tidak karuan. Mereka malah tidak memiliki kata krama. Diberi kebaikan malah dibalas dengan kejahatan. Rata-rata mereka itu buruk, jarang yang memiliki kesadaran. Aku sendiri heran, mereka itu hanya manis dalam ucapan, sementara dalam hatinya tersimpan batu keras. Kini batu keras itu malah dilempar ke kepalaku. Kebanyakan orang Islam yang kutemui seperti itu. Mereka itu seperti tikus datang merunduk meminta hidup dan makan. Kuizinkan sampai mereka menjadi gemuk. Kubiarkan mereka berkembang biak menjadi banyak sampai simpanan padi di lumbungku habis dimakannya. Sampai aku sendiri tidak kebagian. Tikus-tikus itu kekenyangan memakan padi-padiku. Niat mereka memang sesat. Percuma saja bersikir kalau di balik itu ada taktik jahat. Percuma salat kalau itu hanya untuk menutupi kesalahan. Pakaiannya bersih tapi perbuatannya seperti setan. Luarnya putih tapi dalamnya merah tua sewarna darah. Duh Dewa Agung, semoga kesedihanku ini kelak terbalas akibat perbuatan orang-orang Islam di tanah Jawa. Semoga agamanya kualik atau terbalik. Kelak orang Islam di Jawa akan berkuncir layaknya anak kecil. Mereka memang seperti anak kecil karena tak tahu balas budi. Sabda seorang raja yang mengalami kesedihan besar akan diterima oleh Dewa yang Maha Lebih. Disaksikan oleh jagat raya. Usai berkata demikian, terdengar bunyi guntur melenggar. Permohonan Sang Prabu telah diterima oleh Dewa yang Maha Lebih. Mulai saat itu mulai muncul burung-burung kuntul putih yang berkuncir. Para sunan juga mulai sering disebut wali. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.